Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi hari ini bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes 6 ayat 11 dan 12. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Renungan kita pada pagi hari ini, saya berikan tema tangan yang tepat. Dalam kebenaran firman Allah, tangan biasanya menggambarkan sebuah kekuatan, sebuah otoritas, sebuah kedaulatan, dan juga keperkasaan. Nah, kita melihat satu kisah yang diceritakan di dalam Injil Yohanes tentang kisah perjalanan Tuhan Yesus ketika Dia memberitakan Injil di seberang Danau Galilea, yaitu di Danau Tiberias. Cerita ini menggambarkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perbuatan ajaib Tuhan yang Dia kerjakan. Pada saat itu dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan mereka mendengar pengajaran yang Yesus beritakan di sana. Dan ketika Yesus melihat saat itu sudah dekat untuk hari Paskah, ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang ikut pada saat itu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ikut Dia pada saat itu, Dia katakan, orang-orang ini butuh untuk diberikan makanan, ya, sebab mungkin mereka sudah mulai merasa lapar karena cukup lama mereka mendengar khotbah Tuhan Yesus pada saat itu. Dikatakan di sana di dalam kebenaran ini atau dalam kisah ini dikatakan bahwa ketika mereka melihat banyaknya orang yang hadir, mereka mulai bertanya-tanya bagaimana untuk bisa memberikan makan kepada orang yang sebanyak itu. Dikatakan 5.000 orang laki-laki, itu baru jumlah laki-laki ya, mungkin lebih dari apa yang ditulis di dalam firman Allah. Orang yang hadir pada saat itu belum terhitung jumlah perempuan, anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada saat itu dikatakan seorang murid berkata bahwa ada seorang anak yang membawa makanan, tetapi makanannya itu hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, ini kisah di sekolah minggu, tetapi ada satu hal menjadi pelajaran bagi kita dalam kisah ini, bagaimana ketika apa yang dibawa oleh anak itu yaitu 5 roti dan 2 ikan itu, dikatakan ketika itu ada di tangan Yesus, maka Yesus mengubahkan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan ketika anak itu membawa roti dan ikan itu kepada Tuhan Yesus, dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ayat pokok kita, dikatakan Yesus mengambil roti itu, lalu Dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ketika ini dibagikan ternyata masih ada lebihnya, dan dicatat dalam firman Allah lebih 12 bakul. Ada satu pelajaran kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-9 di sana, dikatakan firman Allah, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan pada saat itu, dikatakan apa yang Yesus buat pada saat itu tidak bisa dijangkau dengan logika atau jalan pikiran manusia, jalan pikiran kita. Bahkan mungkin kalau kita mau hitung pakai hitungan matematika kita sebagai manusia, itu tidak bisa terjangkau ya. Secara pemikiran kita manusia itu hal yang tidak mungkin terjadi. 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagikan kepada 5.000 orang bahkan lebih. Itu juga yang dialami oleh Filipus dan Andreas. Ya, mereka adalah orang-orang yang dikatakan sudah lama ikut dengan Yesus. Mereka sering melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Mereka sering melihat bagaimana Yesus membuat keajaiban. Tetapi dikatakan ketika mereka melihat pada saat itu apa yang terjadi, ternyata mereka juga bertanya-tanya bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya untuk bisa dikatakan
memberi makan orang sebanyak ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam kehidupan kita sebagai manusia, seperti apa yang dialami oleh kedua murid Yesus, Filipus dan Andreas, saudara Simon Petrus. Dikatakan mereka mulai melihat fakta yang ada, apa yang nyata di depan mereka. Seringkali ketika manusia melihat apa yang nyata di depan mereka, fakta yang ada di depan mereka, terkadang itu membuat manusia mudah menjadi khawatir, bahkan manusia mudah menjadi kecewa, manusia mudah menjadi terpengaruh sebab mereka melihat apa yang nampak di depan mata mereka. Mereka melihat begitu banyak orang, tetapi mau diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ingatlah bahwa iman kita dikatakan akan mengalahkan segala fakta ataupun kenyataan yang ada di depan kita, kenyataan apa yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi ada pergumulan, mungkin kita sakit, mungkin kita di dalam pergumulan yang berat, tetapi dikatakan bahwa perkataan firman dalam kehidupan kita, dalam hidup kita dengan iman yang teguh. Ya, sekalipun kita dalam keadaan sakit, faktanya kita sakit, tetapi kita perkatakan firman bahwa kita sehat, kita sembuh, sebab kita punya Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Seperti kedua murid ini, sekalipun mereka sudah lama mengikuti Yesus, tetapi dikatakan mereka pun masih ragu, mereka pun masih berpikir bagaimana caranya. Padahal sudah begitu lama mereka dikatakan mendengar pengajaran tentang Yesus itu, apa yang Yesus beritakan dalam kehidupan mereka. Nah, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 dikatakan firman Allah di sana yang kita baca tadi, bahwa apa yang Yesus ambil, dikatakan ketika dia mengambil roti, mengambil ikan itu, dikatakan dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Inilah yang saya katakan tadi dalam tema, di tangan yang tepat. Segala hal yang mungkin kita lihat sulit, satu hal yang mungkin kita lihat itu berat, satu hal yang mungkin kita lihat itu tidak mungkin, kita lihat itu sedikit, kita lihat itu mungkin tidak berharga. Ya, kalau lihat jumlahnya 5 roti dan 2 ikan mungkin tidak berharga bagi 5.000 orang. Tetapi dikatakan ketika itu ada di tangan yang tepat. Ketika itu Yesus mengambil roti, ketika dia mengambil itu dengan tangannya, dikatakan ketika itu ada di tangan yang tepat, maka dikatakan apa yang dilihat tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang dilihat sulit menjadi mudah, apa yang dilihat sedikit itu bisa menjadi banyak, apa yang tidak berharga itu menjadi berharga. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita ada di tangan Tuhan, di tangan yang tepat, percayalah bahwa kehidupan kita yang mungkin seakan kita anggap tidak berharga, tetapi di tangannya kita menjadi berharga, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengambil roti itu dikatakan dia mengucap syukur, dia membagi-bagikannya. Artinya ketika Yesus bagi itu satu tindakan iman yang Yesus lakukan. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, keajaiban terjadi saat ada ucapan syukur dan tindakan iman dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada persungutan, tidak ada kata mengeluh, tidak pernah ragu dalam kehidupan kita. Maka apa yang Yesus lakukan, ya, seperti dalam kisah ini dikatakan, keajaiban terjadi. Ada satu pertanyaan sederhana yang Yesus pernah tanyakan kepada ada kedua orang buta yang pernah datang kepada Yesus. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Mereka rindu untuk mereka dapat melihat. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 28 dan 29. Dikatakan firman Allah di sana, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka. Ini pertanyaan yang sederhana Yesus katakan kepada kedua orang buta itu. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Hanya satu hal ini saja. Bahkan Yesus pernah berkata ketika dia datang kembali, ada satu hal yang dia cari dalam kehidupan kita. Adakah iman di dalam setiap kehidupan kita? Mari pertanyakan ini dalam kehidupan kita, menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Jawab dengan penuh percaya di hadapan Tuhan bahwa tangan yang berlubang paku itu dikatakan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita menaruh hidup kita di dalam tangan yang tepat. Mari saudara, hari ini dan seterusnya percayakan roh, jiwa dan tubuh kita di tangan yang tepat. Itulah tangan Yesus. Biarkan dia yang kendalikan hari-hari hidup kita. Sebab kalau sudah di tangannya, melewati padang yang berumput hijau, bahkan melewati lembah, ya, kematian, lembah maut sekalipun, dikatakan tangannya pasti selalu menopang kita.
Kiranya iman, pengharapan, dan kasih kita makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas dan jalani hari ini dengan penuh sukacita. Bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya rindu berdoa bagi kita yang ada pada saat ini dimanapun kita berada. Percayakan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu saat ini. Kami percaya Roh Kudus meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan. Dan kami mau memperkatakan itu senantiasa dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami memperkatakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuat dan berkuasa itu bekerja dalam hidup kami. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami mau selalu taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan menjadikan itu berhasil. Kami bersyukur Bapa di surga, Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, mengucap syukur, menyerahkan roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.